Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muhamka, selamat datang dalam program tayangan Bincang Muhamka, sebuah tayangan yang kami rancang sebagai perekat informasi dan komunikasi seputar SMK Muhamka. Sobat Muhamka dimanapun Anda berada, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 8 bulan lebih bangsa ini dilanda wabah COVID-19. Segala aktivitas jelas dilakukan serba terbatas, tak terkecuali dunia pendidikan. Pembelajaran jarak jauh atau yang akrab kita kenal dengan pembelajaran daring nyatanya tidak terlepas dari berbagai macam persoalan, mulai dari disparitas akses jaringan internet, kemudian kemampuan literasi yang tidak begitu merata baik untuk peserta didik maupun orang tua dan guru, serta berbagai macam masalah yang timbul mengiringinya seperti motivasi dan partisipasi yang kemudian semakin loyo. Nah, pada kesempatan spesial Hari Guru ini, Bincang Muhamka hadir untuk berbagi inspirasi, berbagi kisah semangat dari Bapak dan Ibu Guru SMK Muhamka dalam menghadapi pembelajaran di masa pandemi. Inilah Bincang Muhamka spesial episode Merawat Semangat Belajar di Masa Pandemi. Ya, pembelajaran daring yang harus dialami pada masa wabah ini memang pembelajaran yang terpaksa untuk harus dilakukan. Sebenarnya pembelajaran dengan daring itu sifatnya adalah variasi dari pembelajaran yang konvensional. Tetapi karena semuanya sepanjang hampir 3 bulan ini dilaksanakan secara daring, sehingga tingkat kejenuhan terjadi di kalangan siswa. Sama apa yang saya rasakan, pasti jenuh sekali karena kebiasaan pembelajaran biasa kita ketemu, kita bercanda. Hari ini kita hanya melalui virtual yang kita tidak kenal mereka, dengan rasanya jenuh sekali. Kalau mereka sudah merasa jenuh, saya rasa itu sangat wajar karena memang apalagi ini sudah berjalan lebih dari 5 bulan. Jadi saya rasa semangat mereka pun sudah mulai memudar, sudah mulai luntur. Apalagi memang semakin hari semakin membosankan, dan saya rasa itu memang dialami tidak hanya siswa tetapi guru pun merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh mereka semua. Jenuh pastinya, karena biasanya sebagai guru kita terbiasa ketemu dengan siswa, bertatap muka dengan mereka, berinteraksi dengan mereka. Jadi ketika tidak bertatap muka dengan mereka itu sangat menjenuhkan gitu. Elemen dari peserta didik, orang tua, kemudian guru, saya kira mengalami hal yang sama, cuma tingkat kejenuhannya itu kan setiap individu jelas berbeda. Saya pun demikian, karena kegiatan daring ini langsung secara monoton. Kegiatan kita hanya berada di depan layar, baik itu monitor ataupun gadget. Jadi ini benar membuat bosan saya sendiri maupun peserta didik. Mungkin hampir sama apa yang dirasakan siswa, orang tua maupun guru. Bahkan saya sebagai guru juga di rumah pun saya juga sebagai orang tua dari siswa. Jadi situasi ini mungkin sama. Guru pun merasa jenuh, siswa pun merasakan jenuh. Secara teknis tidak mengalami kendala, akan tapi dalam penyampaian materi mestinya ada hambatan-hambatan yang mungkin banyak sekali yang tidak istilahnya mengikuti dengan seksama karena waktu yang terbatas, sehingga kita tetap memaksimalkan yang ada. Oke, untuk menyampaikan materi karena kita berbasis daring ya. Jadi di sini
pastilah ya, yang tadinya misalkan kita ada tatap muka karena ini pandemi, jadi kita berkurang ya, tidak bahkan sama sekali tidak ada tatap muka. Ada tatap muka pun kita mengalami kendala, kita harus ekstra, apalagi daring ya, jadi kita harus lebih ekstra lagi, apalagi jangan sampai anak itu mengalami sifat jenuh, apalagi justru malah menghindar dari tanggung jawabnya sebagai pelajar. Kalau dalam menyusun mungkin tidak terlalu sulit karena memang lebih banyak materinya bisa kita ambil dari secara online. Tapi kalau untuk penyampaian yang paling sulit adalah memberikan semangat kepada anak untuk mempelajari materi praktek. Ini yang jadi kendala kalau untuk saya. Pasti ada kendala karena biasanya itu pelajaran itu tatap muka, ini daring, harus menyesuaikan dengan kriteria anak biar tidak bosan pada waktu pelajaran daring. Ya, hari ini ternyata berpengaruh pada rencana pembelajaran kami ya, dimana kalau biasanya kita sudah mempersiapkan secara lengkap detail pada pembelajaran biasa, nah sekarang dengan metode daring kami harus mengurangi atau menyesuaikan materi yang harus kami sampaikan. Dalam penyusunan pembelajaran daring tidak sedikit kita pasti yang mengalami kesulitan karena ini adalah hal baru buat kita semua. Dan dalam penyampaian kepada siswa ada beberapa kendala. Yang pertama adalah pembelajaran daring. Di sini kita juga membutuhkan beberapa media. Selain media elektronik yang kita gunakan, juga koneksi internet yang tidak semua wilayah memiliki koneksi yang sangat bagus. Kendala tentu ada. Misalnya untuk menyusun materi. Untuk menyusun materi di era daring seperti ini, itu kan kita tahu kemampuan guru tidak sama. Ada yang punya kemampuan lebih, ada yang berkemampuan mungkin sangat minim, sehingga untuk penyusunan materi itu memang ya ada kendalanya. Kurikulum harus ada standarnya tetap, karena Indonesia itu harus punya SNI di sekolahan masing-masing. Di perusahaan juga walaupun ada yang namanya lockdown pegawai, tapi tidak mengurangi yang namanya kualitas. Jadi di sekolah juga sama, mungkin kuantitas jamnya yang beda, tapi kualitas pelajarannya, kualitas pembelajarannya harus tetap seimbang. Menurut saya untuk pencapaian kurikulum daring ini itu memang harus sedikit diturunkan karena memang karena kendala juga terlalu banyak. Bagus, karena tanpa tatap muka, kalau kita menekankan pada ketercapaian kurikulum, ini akan sangat memberatkan peserta didik. Kalau pendapat saya, jadi pencapaian kurikulum bukan dikurangi, bukan dihilangkan, tapi bagaimana ditarik, artinya benang merah, artinya kompetensi secara intinya. Pendapat saya untuk pencapaian kurikulum di masa pembelajaran daring ini, memang terus terang ini pemerintah sudah memberikan kurikulum COVID yang merupakan perampingan dari silabus yang ada di kurikulum seperti biasanya. Nah, dengan adanya perampingan seperti ini, bahwa pencapaian kurikulum itu tidak ditekankan pada masa pandemi ini, itu pendapat saya sangat setuju. Sangat setuju sekali, karena memang ini tidak memberatkan siswa. Tetapi kadang-kadang tuntutan masyarakat ataupun tuntutan dunia kerja tidak seperti itu. Kadang-kadang mereka menuntut seperti pada masa pembelajaran biasa, tidak seperti pada masa pandemi ini. Kalau tugas sebenarnya kita sudah memberikan sesederhana mungkin, akan tapi barangkali dalam siswa menanggapinya apa yang kita sampaikan itu belum dipahami, sehingga perlu penyederhanaan bagaimana menyampaikan tugas atau perintah agar siswa lebih paham. Saya rasa sulit tidak sulit itu kembali pada siswa. Ya, bagaimanapun yang namanya pembelajaran paling ideal adalah dengan pendampingan. Jadi anak-anak itu berhadapan, kita secara langsung berhadapan dengan anak-anak, kemudian mendampingi, dan kita bisa melihat progresnya secara langsung pada proses pembelajaran.
tidak sepenuhnya benar sebenarnya. Jadi mungkin gini, karena susah atau tidak, kebetulan sekolahan kita di SMK Muhammadiyah Kajen ini kan banyak anak-anak yang sebenarnya kota, cuman kendala sinyal, kendala komunikasi di beberapa daerah susah. Mungkin kalau misalkan siswa itu lebih disiplin mengikuti daring, masuk aplikasinya dan langsung mengerjakan tugas secara disiplin itu mungkin tidak akan memberatkan. Tapi karena siswa kadang-kala kan ya nanti juga selesai, nanti saya kerjakan, itu jadi akan lebih terkesan memberatkan. Pembelajaran daring lebih sulit daripada pembelajaran biasa. Ya, ini berarti tidak ada yang momong istilahnya ya. Orang tua mungkin lepas, kemudian teman-teman mungkin lepas, hanya ada depan komputer dan mata yang memandang. Untuk siswa-siswa khususnya SMK Muhamka, satu kata dari saya, semangat. Untuk ibu-ibu guru seluruh Indonesia, selamat Hari Guru, semoga kita selalu semangat di masa pandemi sekarang. Terima kasih ya untuk pesan saya kepada anak didik saya. Di masa pandemi tetap jaga kesehatan dan kemudian selalu berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa jaga sholat kalian 5 waktu dimanapun kalian berada, karena dengan melaksanakan sholat insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kemudian pesan saya kepada rekan-rekan guru se-Indonesia, jadilah guru yang selalu berbahagia, jadilah guru yang penyabar, dan yang paling penting adalah jadilah guru yang selalu memesona, yang kehadirannya selalu dinantikan oleh peserta didik kita. Untuk siswa-siswa yang ada di sana semuanya, hai, pembelajaran daring di masa pandemi ini mungkin awalnya akan merasa berat buat kalian, tetapi kalian harus menyadari, kita menyadari bersama-sama bahwa mungkin saja ini tidak hanya sementara karena pandemi. Ini kita sedang dipaksa untuk memasuki era baru dari pembelajaran. Karena kita sudah masuk di era digital, sudah masuk di era revolusi industri 4.0, society 5.0, di mana semuanya serba digital. Dan ini pembelajaran daring itu adalah awal langkah pembelajaran masa depan. Jadi mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus beradaptasi dengan pembelajaran ini. Kemudian untuk semua guru, rekan-rekan guru yang ada di sana, yang ada di luar sana, yang ada di mana-mana. Selamat Hari Guru. Untuk anak-anak hebat SMK Muhammadiyah Kajen, tetap semangat. Ingat, kalian akan hidup 10 tahun lagi dari sekarang. Jadi tuntutan kalian itu lebih berat dari dari persoalan yang kita hadapi sekarang. Dunia kerja besok, dunia kalian besok itu mungkin lebih sulit dari ini. Jadi kalian sebagai siswa tetap harus fokus belajar dan tetap harus meningkatkan kualitas diri kalian, baik itu soft skill ataupun hard skill. Dan untuk kalian para pejuang, pada Bapak Ibu guru, saya ucapkan terima kasih banyak karena selama ini sudah banyak membantu siswa dalam mencapai prestasi, dalam mengantarkan mereka ke jenjang lebih baik, dan tentunya tetap semangat, dan semoga kita semuanya sehat tentunya, dan tetap jaga kesehatan dan tetap maju. Pesan saya kepada anak-anakku semua, para siswa seluruh Indonesia, pada masa pandemi ini adalah masa yang luar biasa. Jadi kalian pun menyikapinya dengan cara yang luar biasa pula. Masa pandemi ini kalian harus belajar dengan daring. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, kita harus tetap belajar. Nah, salah satu alternatifnya adalah dengan pembelajaran daring. Makanya siapkan diri kalian untuk pembelajaran daring saat ini atau seterusnya. Karena untuk pembelajaran daring itu tidak hanya untuk saat ini. Kedepannya kita dituntut dengan keadaan yang digital, yang notabene kalian tetap harus menguasai daring.
Sedangkan untuk guru, ya, kita sebagai guru harus tetap bersemangat walaupun pada masa pandemi ini. Pada masa pandemi ini kita mengajar dengan cara yang luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Pertemuannya dengan siswa seminimalis mungkin, tetapi kita dituntut untuk memberikan sesuatu yang sangat luar biasa bagi siswa. Marilah kita menjadi guru-guru yang luar biasa. Selamat Hari Guru untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Jayalah guru di Indonesia. Untuk seluruh siswa, selalu semangat dalam belajar dan selalu sabar dan tabah menghadapi kondisi yang semacam ini, sehingga tetaplah semangat belajar bisa menjadi anak atau penerus bangsa agar semakin maju bangsa Indonesia. Untuk guru, selamat Hari Guru Nasional, selalu jaya guru Indonesia. Kepada para siswa, pesan saya, mari dalam suasana menghadapi wabah ini kita tetap mau belajar dengan penuh semangat. Jangan hanya berkutat bahwa belajar itu melalui ilmu yang diperoleh dari guru, tapi kita bisa mengeksplorasi, menggali apa yang bisa kita peroleh ilmu itu di sekitar kita, di rumah kita, di lingkungan kita, di tempat kita bermain, di tempat kita berjalan-jalan, itu juga sebuah ilmu pengetahuan. Mari kita gali sehingga kita tetap semangat, kita tetap bisa kreatif untuk belajar. Kemudian yang pesan yang kedua untuk para guru, apa yang kita alami makin memacu kita untuk lebih kreatif, lebih mencari mana yang bisa kita sajikan dengan pembelajaran jarak jauh ini. Saya kira itu, tetap semangat. Kami mengucapkan selamat Hari Guru tahun 2020. Oke, untuk anak-anakku, untuk siswa SMK Muhammadiyah Kajian, pesan kami sebagai guru adalah yang pertama, jangan lupa sholat, ya. Yang kedua, tetap semangat untuk belajar, dan belajar itu banyak sumbernya, ya. Terus tingkatkan keimanan sehingga imun terjaga. Untuk guru, ya, seluruh Indonesia, selamat Hari Guru. Anda adalah pahlawan-pahlawan yang luar biasa untuk negara Republik Indonesia. Oke, untuk seluruh guru seluruh Indonesia, ya, ini ya kita semua mengalami keadaan seperti ini, tapi kita tidak harus menyerah, kita tetap harus semangat, karena kita sebagai guru harus selalu sungguh-sungguh bagaimana mengantarkan pelajar kita, anak didik kita menjadi ibaratnya penerus-penerus masa depan bangsa yang lebih kreatif, lebih inovatif, kemudian selalu semangat bagaimana mengantarkan mereka yang mengawali kehidupan bangsa ini yang lebih baik lagi, seperti itu. Untuk siswa, ya, kalian harus selalu semangat, tetap semangat. Apapun yang terjadi, inilah kondisi kita, ya. Jangan patah semangat, jangan menyerah, jangan kemudian mudah lari dari keadaan, karena ini semua akan membentuk mental karakter kalian lebih baik lagi. Justru membuat kalian lebih tangguh menghadapi segala keadaan yang nantinya mungkin akan lebih menantang lagi di masa depan. Yang pertama adalah selamat Hari Guru, yang kemudian untuk siswa tetap semangat dan terus belajar, karena ini adalah bekal kalian untuk masa depan. Untuk seluruh siswa Indonesia, kita harus tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa kita harus selalu berdoa agar wabah pandemi ini, wabah corona ini cepat selesai. Dan untuk guru seluruh Indonesia, mari kita tetap semangat, harus memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan kepada siswa, dan kita harus tetap menjaga kesehatan diri kita juga. Ya, terutama kepada siswa. Maaf Pak, saya telat absen. Saya tadi malam bla 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 bla. Seharusnya itu daring mulai jam 7:30. Jadi untuk siswa,
itu sibuk itu tidak penting, yang penting itu produktif. Sibuk kemana-mana, waktu di titik kerucutkan ternyata tidak ada hasilnya, itu berarti percuma. Oke, terima kasih. Selamat Hari Guru dan happy selamanya. Pesan yang akan saya berikan untuk siswa, tetap semangat meskipun kita masih dalam belajar daring. Jangan bosan, jangan putus asa, semoga sukses. Satu lagi untuk sesama guru, nanti kasih selamat dari guru ya. Pesan apa yang disampaikan kepada sesama guru di seluruh Indonesia? Untuk sesama guru di Indonesia, tetaplah memotivasi, tetaplah menginspirasi menjadi garda terdepan yang terbaik untuk Indonesia. Salam guru. Selamat Hari Guru. Untuk siswa, kita tetap jaga kesehatan. Semoga masa pandemi ini segera berakhir. Kita bisa tatap muka lagi, kita bisa belajar bersama-sama lagi, kita bisa lebih enjoy lagi. Untuk Bapak Ibu guru, saya ucapkan selamat Hari Guru. Tetap sabar, semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga apa yang telah kita berikan untuk siswa bermanfaat. Dari guru, semangat menjadi siswa, karena di antara kebaikan kita adalah menjadi seorang penuntut ilmu, dan sebaik-baiknya orang adalah orang yang mengajarkan ilmu. Teman-teman sekalian, pesan saya adalah tetap semangat dalam mengajar. Kenapa? Mengajar adalah bagian dari catatan amal kita yang kelak di hari kiamat kita akan mengambil manfaatnya besar. Hari ini kita ajarkan sesuatu, mungkin anak kita melaksanakan sepanjang hidup, dan setelah kita meninggal kita tahu ternyata apa yang kita tanam selama hidup kita menjadi seorang guru ternyata kita dapatkan luar biasa di hari kiamat nanti. Sehingga jangan patah semangat, jangan mundur kembali, karena kita hidup untuk kehidupan akhirat kita mengajar karena Allah, dan kita mengajar supaya kita melahirkan generasi-generasi yang punya idealitas, punya kemampuan menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya sebelumnya mungkin saya selamat Hari Guru. Jadi pesan saya untuk siswa dan orang tua, kalau untuk siswanya adalah tetap semangat dalam menghadapi pandemi ini dan tetap semangat juga untuk belajar. Jangan patah karena kendala di lapangan atau enggak mungkin masalah kuota, masalah sinyal dan lain-lain, bisa disiasati. Dan untuk guru ya tetap berinovasi dalam menghadapi pandemi, baik metode pembelajarannya atau yang lain. Oke, pesan untuk seluruh guru di Indonesia, terutama menyongsong di Hari Guru. Selamat buat guru-guru di Indonesia, semangat, tetap bertugas dengan baik walaupun di masa pandemi. Karena ingat, momen ini adalah momen kebangkitan pendidikan Indonesia, di mana Indonesia bisa bangkit dengan kemajuan teknologi digital. Industri 4.0 kita songsong untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Pesan untuk siswa, tetap semangat belajar bagaimanapun kondisinya. Jangan lupa bangun pagi, sarapan, jaga imunitas, tetap sehat, dan sukses untuk masa depan kalian. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa tahun pelajaran ini harus kita lalui begitu terjal dan berliku. Ada kejenuhan yang mulai menyeruak, banyak sekali target dan capaian-capaian yang rela harus kita tunda. Dan tentu saja, ada setumpuk rindu yang belum sempat kita tuntaskan dalam ruang-ruang kelas pembelajaran. Namun satu yang pasti, ada satu hal yang perlu kita rawat bersama. Asa ini, mimpi ini, semangat ini, jangan sampai menemukan titik jenuhnya. Selamat Hari Guru, jayalah pendidikan Indonesia.